Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak hebat SMA Dujena Denpasar. Kembali bersama Ibu Karla. Topik kita pagi hari ini adalah reaksi-reaksi pada senyawa hidrokarbon. Ya, reaksi-reaksi pada senyawa hidrokarbon dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah reaksi oksidasi, itu terjadi pada alkana, alkena, dan alkuna. Reaksi substitusi umumnya terjadi pada alkana. Yang ketiga, reaksi adisi umumnya hanya terjadi pada alkena dan alkuna. Kemudian, reaksi eliminasi umumnya terjadi pada alkana. Yang pertama, kita bahas reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi merupakan reaksi senyawa hidrokarbon dengan oksigen yang berupa reaksi pembakaran. Reaksi pembakaran dapat berupa reaksi pembakaran sempurna dan reaksi pembakaran tidak sempurna. Reaksi pembakaran sempurna akan menghasilkan gas karbon dioksida dan uap air, sedangkan reaksi pembakaran tidak sempurna akan menghasilkan gas karbon monoksida dan uap air. Tahapan dalam menyelesaikan reaksi oksidasi adalah yang pertama, menentukan rumus molekul senyawa hidrokarbon yang dibakar. Yang kedua, membuat reaksi pembakaran sempurna atau tidak sempurna. Ingat bahwa reaksi pembakaran sempurna akan menghasilkan karbon dioksida dan H2O, sedangkan reaksi pembakaran tidak sempurna akan menghasilkan karbon monoksida dan H2O. Yang ketiga, menyetarakan persamaan reaksi oksidasi tersebut. Ini adalah contoh reaksi pembakaran etana. Jadi rumus molekul dari etana adalah C2H6, kemudian dibakar itu artinya direaksikan dengan oksigen. Nah, apabila reaksi pembakaran sempurna, maka yang dihasilkan adalah CO2 dan H2O. Jadi di sini etana direaksikan dengan oksigen menghasilkan CO2 dan H2O. Ini adalah pada pembakaran sempurna. Nah, kemudian kita setarakan persamaan reaksinya. Jadi, menyetarakan persamaan reaksi itu artinya jumlah atom di ruas kiri atau reaktan harus sama dengan jumlah atom di ruas kanan atau produk. Jadi, persamaan reaksi setaranya adalah 2C2H6 bereaksi dengan 7O2 menghasilkan 4CO2 ditambah dengan 6H2O. Kemudian, apabila pembakaran reaksinya tidak sempurna, maka yang dihasilkan adalah karbon monoksida dan H2O. Nah, kemudian kita setarakan persamaan reaksinya. Jadi, persamaan reaksi setaranya adalah 2 etana bereaksi dengan 5O2 menghasilkan 4CO ditambah dengan 6H2O. Jadi di sini perbedaannya adalah pada pembakaran sempurna dihasilkan karbon dioksida dan uap air, pada pembakaran tidak sempurna dihasilkan karbon monoksida dan uap air. Nah, untuk menguji pemahaman kalian, silakan kalian kerjakan latihan soal 1 tentang reaksi oksidasi. Soal yang pertama, kalian tuliskan persamaan reaksi yang setara dari pembakaran 2-metil 1-heksena, kemudian pembakaran 2-pentuna. Nah, yang kedua, kita membahas reaksi substitusi. Reaksi substitusi adalah reaksi penggantian atom H pada hidrogen dengan gugus halogen. Jadi F2, Cl2, Br2, I2
atau gugus-gugus yang lain seperti hidroksi, nitrit, dan sulfit. Tahap dalam reaksi substitusi alkana adalah yang pertama, menentukan atom H yang diganti atau substitusi. Urutan atom H yang paling mudah diganti atau disubstitusi adalah atom H pada C primer lebih prioritas dibandingkan dengan atom H pada C sekunder, lebih prioritas dibandingkan dengan atom H pada C primer. Yang kedua, mengganti atau mensubstitusi atom H tersebut dengan substituen. Yang ketiga, membuat hasil reaksi substitusi. Yang keempat, memberi nama hasil atau memberi nama senyawa hasil. Nah, ini adalah contoh dari reaksi substitusi atau klorinasi metana dengan klor atau Cl2. Nah, metana ini rumusnya adalah CH4 direaksikan dengan Cl2. Ini adalah rumus struktur dari metana, jadi C mengikat 4 atom H, direaksikan dengan Cl2, kita tulis ClCl. Nah, yang disubstitusi atau diganti adalah atom H. Jadi kita pilih atom H yang paling atas misalnya. Kalau dipilih yang di samping, di bawah itu bisa. Nah, jadi atom H ini dia diganti dengan Cl, kemudian H ini akan berikatan dengan Cl. Jadi hasilnya adalah metil klorida dan gas asam klorida. Kemudian, contoh yang kedua adalah reaksi substitusi 2-metil butana dengan brom atau Br2. Nah, ini adalah rumus struktur dari 2-metil butana. Direaksikan dengan Br2. Ya, jadi ini adalah rumus struktur dari 2-metil butana. Yang kita lihat itu adalah H pada C tersier. H pada C tersier ini akan disubstitusi dengan Br. H pada C tersier akan berikatan dengan Br di sini. Ini dihasilkan. Ya, jadi produknya adalah 2-bromo 2-metil butana dan gas hidrogen bromida. Nah, untuk menguji pemahaman kalian, silahkan kerjakan latihan soal 2. Tentukan nama senyawa yang dihasilkan dari yang pertama, substitusi 3-metil pentana dengan iodin. Yang kedua, substitusi 2,2 dimetil butana dengan fluorin. Silakan dibuat tahapan-tahapannya seperti contoh yang Ibu berikan. Yang ketiga adalah reaksi adisi. Reaksi adisi merupakan reaksi pemutusan ikatan rangkap. Ikatan rangkap 3 atau alkuna akan menjadi ikatan rangkap 2 atau alkena, dan adisi selanjutnya mengubah menjadi ikatan tunggal. Sedangkan pada alkena, ikatan rangkap 2 langsung berubah menjadi ikatan tunggal. Reaksi pemutusan ikatan rangkap dapat melibatkan gugus pengadisi seperti hidrogen, halogen. Jadi halogen diantaranya adalah F2, Cl2, Br2, dan I2, dan asam halida. HF, HCl, HBr, dan HI. Tahapan dalam reaksi adisi secara umum adalah yang pertama, menuliskan struktur senyawa yang diadisi. Kemudian yang kedua, fokus pada
dua atom C yang memiliki ikatan rangkap. Yang ketiga, memasukkan atom pengadisi seperti H2, halogen atau asam halida. Yang keempat, melanjutkan proses adisi seperti nomor 3, seandainya yang diadisi adalah senyawa alkuna. Yang kelima, memberi nama senyawa yang dihasilkan. Berikut adalah contoh reaksi adisi 1-butena dengan H2. Jadi ini adalah rumus struktur dari butena direaksikan dengan H2. Kita bisa tulis rumus strukturnya H dengan H. Nah, di sini kita fokus pada ikatan rangkap 2. Jadi H pada H2 akan masuk ke C pada ikatan rangkap 2. Jadi hasilnya adalah normal butana. Reaksi adisi juga dapat terjadi pada alkuna. Jadi di sini etuna, ikatan rangkap 3, diadisi akan menghasilkan etena. Etena diadisi akan menghasilkan etana. Saat adisi dilakukan oleh gugus asam halida, HF, HCl, HBr, dan HI, maka akan berlaku reaksi adisi menurut aturan Markov-Nikov. Aturan Markov-Nikov menyatakan bahwa saat terjadi adisi oleh gugus asam halida, maka atom H pada asam halida akan masuk ke atom C rangkap yang mengikat atom H lebih banyak. Sebagai contoh, adisi propena dengan asam bromida atau HBr. Jadi, H pada HBr akan masuk ke C nomor 1. Di sini C nomor 1 yang mengikat H lebih banyak. Nah, seperti ini dia. Jadi, H masuk ke C yang mengikat H lebih banyak. Di sini mengikat H sebanyak 2. Dan BR akan masuk ke C yang mengikat H lebih sedikit. Di sini mengikat H yaitu dengan jumlah 1. Produk mayor yang dihasilkan adalah 2-bromopropana. Jadi untuk menguji pemahaman kalian, silahkan kerjakan soal 3. Tentukan nama senyawa yang dihasilkan dari yang pertama, adisi 3-metil-1-pentena dengan hidrogen. Yang kedua, adisi 2,3 dimetil-1-butena dengan asam fluorida. Yang keempat, kita akan membahas reaksi eliminasi. Reaksi eliminasi merupakan reaksi pengurangan dua gugus H yang terikat pada dua atom C yang berbeda pada hidrokarbon alkana. Tahapan dari reaksi eliminasi yang pertama menentukan satu atom C yang mengikat atom H paling sedikit. Dalam aturan prioritas atau urutan prioritas, atom C yang digunakan yaitu atom C tersier lebih prioritas dibandingkan atom C sekunder, lebih prioritas dibandingkan atom C primer. Yang kedua, menentukan satu atom C lain di sebelah atom C yang pertama yang mengikat atom H paling banyak. Yang ketiga, melepaskan masing-masing satu atom H di kedua atom C. Yang keempat, lepasnya masing-masing satu atom H menjadikan kedua atom C tersebut saling berikatan sehingga terjadi ikatan rangkap. Yang kelima, memberi nama senyawa yang dihasilkan. Nah, sebagai contoh itu adalah eliminasi dari propana. Nah, ini adalah rumus
struktur dari propana. Nah, kita lihat adalah C yang mengikat H paling sedikit, yaitu C yang nomor 2. Kemudian C yang mengikat H yang paling sedikit di sebelah CH2. Nah, karena di sebelah kiri atau atom C yang nomor 1 itu mengikat H sama banyak dengan C yang nomor 3, maka kita bebas memilih. Jadi kita pilih yang C yang paling kanan. Nah, di sini H tersebut dia lepas sehingga C yang nomor 2 dengan C yang nomor 3 ini dia berikatan rangkap 2. H yang lepas ini berikatan membentuk H2. Jadi produk yang dihasilkan adalah propena dan gas hidrogen. Untuk menguji pemahaman kalian, silahkan kerjakan latihan soal 4, reaksi eliminasi. Tentukan nama senyawa hasil eliminasi dari 2,3 dimetilpentana, yang kedua 2,2,3 trimetilheksana. Baik, sekian pembelajaran hari ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam kimia bisa. Om Santi 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 Om.